Selamat pagi kepada Ibu Nesri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Christian Nugraha, NIM 18A10126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian seminar saya berjudul Kajian Aspek Ketahanan dan Kualitas Risa sebagai bangunan pasca bencana yang ada di Cangkringan. Pada penelitian kali ini, saya dibimbing oleh Bapak Spindu Palili, STMAS. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini sendiri, yang berangkat dari misi kemanusiaan dan rasa prihatin saya terhadap lokasi Cangkringan yang sering sekali terdampak aktivitas Gunung Merapi. Pertama, perlu diketahui bahwa lokasi Cangkringan merupakan wilayah gempa zona 4 yang ada di Indonesia, dengan risiko gempa tektonik maupun gempa vulkanik yang cukup tinggi, serta ditambah dengan aktivitas Gunung Merapi. Dengan aktivitas Gunung Merapi yang sering kali terjadi di wilayah Cangkringan, sering kita jumpai juga komponen rusak akibat abu vulkanik yang ada di sekitar rumah sana. Kemudian rumah rubuh akibat struktur yang tidak tahan gempa yang seringkali juga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas sistem struktur bangunan risa terhadap resiko bencana yang ada di Cangkringan. Kemudian bagaimana ketahanan komponen risa terhadap resiko abu vulkanik. Kemudian bagaimana dampak aplikasi sistem modular pada bangunan risa terhadap aktivitas ruang fungsi bangunan pasca bencana. Tujuan dari penelitian kali ini adalah mengkaji ketahanan serta kekuatan bangunan dari risa itu sendiri sebagai bangunan pasca bencana yang ada di Cangkringan yang tahan gempa juga, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat di Cangkringan untuk menghindari resiko bangunan rubuh, menghindari kemungkinan adanya korban jiwa kembali, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep RISA itu sendiri. RISA merupakan Rumah Instan Sederhana Sehat yang merupakan pengembangan dari Kementerian PUPR yang merupakan bangunan dengan sistem prefabrikasi di mana komponen-komponen ini dibuat di pabrik terlebih dahulu dengan modul berukuran 3x3 meter dan menggunakan knockdown system di mana semua komponennya dapat dibongkar pasang di tempat pembangunan RISA itu sendiri. Komponen strukturnya terdiri dari 3 komponen utama, ya. Yang pertama adalah komponen tipe P1, kemudian tipe P2, dan yang ketiga P3 atau panel penyambung dari P1 dan P2 itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan rumah risa. Yang pertama, langkahnya merupakan pemasangan bopleng yang berguna untuk patok-patok di mana panel-panel atau komponen risa itu akan didirikan. Kemudian pemasangan panel pondasi, perakitan kolom, pemasangan balok, pemasangan panel dinding dan pintu jendela, kemudian pemasangan rangka atap, dan pemasangan lantai, serta finishing terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya ambil pada penelitian kali ini. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta, di mana resiko gempa yang sangat tinggi. Kemudian teknik pengumpulan data saya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang dapat bersumber dari jurnal maupun buku-buku yang isi bahasannya mengenai rumah risa serta research mengenai lokasi Cangkringan itu sendiri. Kemudian metode pengumpulan data, saya menggunakan metode observasi tidak langsung dengan pengumpulan data sekunder untuk mendukung data-data yang ada dalam penelitian kali ini. Metode analisis data, saya menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sampel serta data sekunder yang dapat mendukung data-data dalam pengumpulan uh, seminar kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen RISA. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin sebelumnya, RISA memiliki 3 komponen utama, yaitu P1, P2, dan panel sambungan, di mana P1 bekerja sebagai balok, dan P2 bekerja sebagai kolom, serta panel sambungan yang menyambungkan antara kolom dan balok itu sendiri. Semuanya terbentuk dari beton mutu K300, dengan karakteristik P1 memiliki bentuk I secara horizontal, ketebalan 2,5 cm, lebar 30 cm, tinggi 120 cm, sedangkan P2 memiliki bentuk I, disusun secara vertikal, ketebalan 2,5 cm, lebar 20 cm, tinggi 120 cm. Sedangkan panel sambungan memiliki bentuk L, ketebalan 2,5 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 120 cm. Masih dengan komponen RISA, selanjutnya adalah pondasi. Bahan dan cara pembuatannya masih sama seperti panel struktural sebelumnya, namun memiliki ukuran yang berbeda dengan sambungan mur dan baut. Mutu beton masih menggunakan mutu beton yang sama, yaitu K300. Kemudian untuk komponen atap sendiri dapat menggunakan 2 pilihan, yaitu kayu dan baja ringan. Namun untuk ketentuan kayu yang digunakan harus memiliki karakteristik kering, berumur tua, tidak bergelombang,
dan tidak memiliki retak serta kelembaban kurang dari 15%. Jenis kayu yang digunakan, jenis kayu kelas 2, atau biasanya menggunakan kayu Borneo dan bengkirai. Untuk baja ringan, kita dapat menggunakan dua opsi baja ringan yang direkomendasikan. Yang pertama baja ringan Tasso dan yang kedua baja ringan Bluescope. Untuk baja ringan Tasso ini sendiri memiliki material pembentuk yaitu galvalum serta memiliki material seperti aluminium foil, karbon dan zinc. Kemudian Bluescope merupakan pengembangan baja ringan kuat yang ada di Australia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kinerja struktur dari bangunan RISA ini sendiri, di mana saya mengambil dari prediksi kinerja struktur rumah RISA terhadap beban gempa Indonesia dengan menggunakan Capacity Spectra Method atau CSM. Penelitian pertama dilakukan dengan beban gempa zona 6 pada kondisi tanah lunak, di mana dilakukan simulasi terhadap struktur bangunan RISA ini sendiri yang menghasilkan seperti pada gambar di PPT ini, banyak sekali titik kerusakan pada balok yang ada di komponen lantai 2 terutama, dan pada komponen kolom pada lantai 1 di bagian tengah. Kemudian penelitian dilakukan juga dengan simulasi gempa zona 5 dengan kondisi tanah keras, di mana kerusakan hanya terjadi pada kolom bagian tengah pada lantai 1 dan lantai 2, tanpa adanya terjadi kerusakan pada balok-balok struktur seperti terjadi pada penelitian sebelumnya di mana zona 6 tanah lunak. Konsep dari bangunan ini sendiri ketika disimulasikan yaitu rusak tapi tidak rubuh, di mana kerusakan itu terjadi pada komponen baut dan mur saja, di mana terjadi pecah-pecah, namun tidak terjadi kerusakan pada komponen strukturnya. Selanjutnya simulasi dilanjutkan dengan gempa zona 6 tanah lunak dengan dinding, di mana tidak menghasilkan kerusakan pada komponen struktur sehingga dapat digolongkan aman untuk konstruksi modular 2 lantai pada bangunan RISA. Dinding konblok ini sendiri memiliki ketentuan massa dinding 120 kg per meter kubik, berat dinding 1.200 kg per meter kubik, dan modulus elastisitas besar 2,04 kali 108 kg per meter persegi, di mana diperoleh kesimpulan bahwa dinding konblok ini dapat memperkuat struktur dari RISA itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta jenis tanah atau karakteristik tanah yang ada di Kecamatan Cangkringan, di mana ada beberapa jenis tanah yang ada di Kecamatan Cangkringan sendiri yang dapat digolongkan sebagai 3 ordo, yaitu yang pertama ordo Insectisols, ordo Ultisol, dan ordo Entisol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tanah dari ketiga ordo tadi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Ultisol, memiliki karakteristik basar rendah, di mana kesuburannya juga rendah, namun memiliki irisan bawah berupa kandik yang berpasir dan berlempung. Kemudian Inceptisol merupakan jenis tanah muda, memiliki horizon berupa kalsik yang memiliki karakteristik mengalami perkerasan, umbrik tanah berpasir, dan vagripan yang kondisinya kering dan keras. Kemudian Entisol merupakan tanah muda baru berbentuk dan keadaannya bergantung kepada kondisi induk bawah pada tanah sekitarnya. Horizon bawah ini merupakan horizon yang memiliki tekstur kasar dan berbentuk lempeng. Kemudian berkaitan dengan sistem modular RISA ukuran 3x3 dengan lebar bersih 2,8 meter, dengan acuan Ford Edition dilakukan analisis terhadap 3 fungsi ruang, yakni wisma atau kamar tidur, toilet, dan musola, yang menghasilkan yang pertama, furnitur digunakan lebih kecil pada wisma, ruang tidur kurang efektif, dan menimbulkan ketidakefektivitasan pada biaya karena menggunakan furnitur yang khusus dengan biaya yang khusus pula. Toilet, jarak sirkulasi toilet minimal 1,4 meter dan dapat digolongkan efektif dengan modul RISA. Musola, jarak ibadah sholat 1,2 meter hanya mampu dengan satu saf saja dengan satu modul RISA, dan musola menjadi terlalu sempit. Kemudian kesimpulannya adalah struktur RISA memiliki mode keruntuhan geser, wilayah Cangkringan memiliki zona 4, karena tadi pengujiannya zona 5 dan zona 6, makanya RISA memiliki kategori aman untuk pembangunan rumah RISA itu sendiri. Adanya dinding memperkuat struktur bangunan RISA dengan bahan konblok, kemudian sistem modular ukuran 3x3 dengan lebar bersih 2,8 meter dapat ditambah atau diperpanjang dengan modul baru ukuran 3x1,8 meter. Adanya perabot khusus atau custom akan membantu perletakan furnitur pada RISA, dan RISA aman dibangun di Kecamatan Cangkringan bagian tengah dan bagian selatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, baik dari segi arsitektur maupun dari segi penanganan bencana. Salam dari saya, salam sehat, terima kasih.